Ada yang sudah kenal dengan Museum Colomadu? Pasti warga sekitaran Solo, Karanganyar, dan warga sekitaran Colomadu pasti kenal dengan Museum de Colomadu. Tapi netizen atau warga yang di luar dari kota-kota yang aku sebut itu pasti belum mengenal dengan Museum de Colomadu atau hanya pernah dengar aja. Jadi aku di sini ingin menceritakan sedikit tentang Museum de Colomadu. Ya, ini akan panjang. Ya, kalau kalian gak suka, di skip saja. Dan aku mau memperkenalkan diri dulu. Hi cool people, I'm Tiong Sui and how are you today? Daripada kita banyak cincong-cincong, oh ya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe atau follow. So, kita mulai saja ya. Museum de Colomadu yang terletak di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, memiliki sejarah yang kaya sebagai bekas pabrik gula Colomadu. Pabrik ini didirikan pada 8 Desember 1861 atas perintah Mangkunegara IV bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Pabrik ini menjadi simbol kemajuan industri gula di Indonesia pada masa itu, memanfaatkan potensi besar dari perkebunan tebu di daerah tersebut. Pabrik gula Colomadu dibangun untuk memenuhi permintaan gula yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional. Mangkunegara IV menunjukkan ahli Jerman bernama R. Kamp untuk membantu mendirikan pabrik ini. Dengan semua peralatan pabrik didatangkan langsung dari Eropa. Namun, Colomadu sendiri berarti Gunung Madu yang mencerminkan harapan bahwa industri gula ini akan terus berkembang dan menjadi sumber kekayaan. Setelah mulai beroperasi pada tahun 1862, produk gula dari pabrik ini berhasil dipasarkan hingga ke luar negeri, termasuk ke Singapura dan Belanda. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk berbagai keperluan sosial dan pembangunan, seperti mendirikan sekolah rakyat dan memperbaiki infrastruktur daerah. Pabrik ini terus beroperasi hingga tahun 1998 ketika krisis ekonomi menyebabkan penutupan operasionalnya. Pada tahun 2017 dilakukan revitalisasi oleh Kementerian BUMN untuk mengubahnya menjadi kawasan wisata edukasi dan cagar budaya. Dan pada tahun 2018 Museum de Colomadu resmi dibuka untuk umum. Revitalisasi ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai sejarah sambil menyediakan fasilitas modern bagi pengunjung. Museum de Colomadu menawarkan berbagai fasilitas termasuk museum yang menampilkan sejarah industri gula, heritage gallery untuk memamerkan koleksi bersejarah, kafe dan area komersial, ruang konser dan tempat multifungsi lainnya. Bangunan museum tetap mempertahankan arsitektur asli dengan mesin-mesin produksi yang masih ada, memberikan pengalaman edukasi bagi pengunjung tentang proses pembuatan gula. Apa saja alat-alat yang digunakan di pabrik gula Colomadu? Pabrik gula Colomadu yang kini menjadi Museum de Colomadu menggunakan berbagai alat dan mesin dalam proses pengolahan gula. Berikut beberapa alat utama yang digunakan di pabrik tersebut. Alat dan mesin di pabrik gula Colomadu. Pertama, mesin giling atau stasiun gilingan. Mesin ini terdiri dari roda besi bergerigi yang digunakan untuk menggiling batang tebu. Proses penggilingan dilakukan hingga 10 kali untuk mendapatkan nira atau cairan gula dengan kualitas maksimal. Yang kedua, mesin pemurnian atau stasiun pemurnian digunakan untuk memisahkan kandungan non-gula dan menghasilkan kotoran dari nira yang dihasilkan dari proses penggilingan. Yang ketiga, boiler atau ketel tekanan rendah berfungsi untuk memanaskan nira sehingga dapat menguapkan air dan mengendalikan larutan gula. Yang keempat, mesin kristalisasi atau stasiun pemasakan. Mesin ini digunakan untuk mengubah nira menjadi kristal gula melalui proses pemanasan yang berlangsung cukup lama. Yang kelima, mesin pompa air injeksi digunakan untuk memompa air ke kondensor mendukung proses pendinginan dalam sistem. Yang keenam, mesin uap. Mesin ini berfungsi untuk menggerakkan berbagai alat di pabrik termasuk mesin giling dan merupakan bagian penting dari sistem tenaga pabrik. Yang ketujuh, stasiun pengeringan dan pendinginan. Setelah proses kristalisasi, gula perlu dikeringkan dan didinginkan untuk memisahkan kristal gula dari larutan yang masih nempel. Proses produksi di pabrik gula Colomadu melibatkan
dalam beberapa tahap, mulai dari pemotongan tebu, penggilingan, pemurnian, penguapan, hingga kristalisasi. Setiap stasiun memiliki mesin khusus yang dirancang untuk melakukan fungsi tertentu dalam rantai produksi gula. Museum de Colomadu kini menyimpan sisa-sisa mesin ini sebagai bagian dari warisan industri gula Indonesia dan memberikan edukasi kepada pengunjung tentang sejarah serta proses pembuatan gula. Untuk mengunjungi Museum de Colomadu, berikut adalah informasi penting mengenai cara masuk Museum de Colomadu. Untuk harga tiket masuk itu sebesar 35.000, untuk pelajar itu 25.000. Oh ya, ini aku edit di tahun 2024 ya, dan aku nggak tahu nanti di tahun selanjutnya atau di bulan selanjutnya itu akan berubah atau bagaimana, aku juga nggak tahu. Cuma ini akan informasinya dikit-dikit aja. Untuk lokasinya, Museum de Colomadu terletak di Jalan Adi Sucipto nomor 1, Malang Jiwan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasi ini mudah diakses baik dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk jam bukanya, hari Senin tutup ya, hari Selasa hingga Minggu buka dari pukul 10 hingga pukul 5 sore. Cara masuknya, pengunjung dapat membeli tiket masuk di loket yang tersedia di pintu masuk museum. Setelah membeli tiket, pengunjung dapat menjelajahi berbagai fasilitas yang ada di museum, termasuk pameran alat-alat pembuatan gula dan area edukasi lainnya. Menarik bukan? Oh ya, pasti akan ada yang nanya ya, apakah ada tur pemandu yang tersedia di Museum de Colomadu? Di Museum de Colomadu tersedia tur pemandu yang memberikan pengalaman edukatif bagi pengunjung. Tur ini memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi sejarah dan proses pembuatan gula secara mendalam, serta melihat mesin-mesin pabrik gula yang masih terawat dengan baik. Tur pemandu biasanya memberikan wawasan lebih dalam mengenai sejarah dan fungsi dari setiap alat yang dipamerkan, menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang ingin mendapatkan pemahaman tentang warisan industri gula di Indonesia. Dampak positif dari revitalisasi sosial di De Colomadu sebagai berikut. 1. Peningkatan pengunjung. Revitalisasi De Colomadu telah meningkatkan jumlah pengunjung yang signifikan. Tempat ini kini menjadi salah satu destinasi wisata populer di Solo Raya, menarik minat dari berbagai kalangan, baik lokal maupun nasional. Kedua, event hiburan. Terjadinya berbagai event di De Colomadu telah menjadi hiburan tersendiri bagi warga Solo Raya dan sekitarnya. Acara-acara seperti konser musik internasional, pameran seni, festival budaya, dan pasar kerajinan lokal meningkatkan keseruan tempat wisata ini. Yang ketiga, peningkatan pendapatan asli daerah. Dampak positif revitalisasi De Colomadu termasuk peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar. Pengunjung yang datang semakin banyak membawa manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat setempat. 4. Pelestarian budaya. Revitalisasi tidak hanya tentang fisik bangunan, tetapi juga tentang pelestarian budaya. Tempat ini memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sejarah pabrik gula Colomadu, menjadikan wisata yang berguna bagi masyarakat. Yang kelima, komunikasi dan kerjasama masyarakat. Upaya revitalisasi sosial melibatkan komunikasi dan kerjasama aktif dengan masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap warisan budaya mereka, serta memfasilitasi partisipasi dalam berbagai kegiatan di De Colomadu. Dampak positif dari revitalisasi sosial di De Colomadu mencakup peningkatan pengunjung dan penyelenggaraan berbagai event, peningkatan PAD, pelestarian budaya, dan partisipasi aktif masyarakat. Semua ini berkontribusi pada keberhasilan De Colomadu sebagai destinasi wisata yang unggul dan berkesan. Revitalisasi sosial. Dalam proses revitalisasi De Colomadu memiliki peran yang sangat penting dalam menghidupkan kembali kawasan bekas pabrik gula Colomadu sebagai pusat budaya dan wisata. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari peran revitalisasi sosial sebagai berikut. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat lokal. Revitalisasi sosial berfokus pada pemberdayaan masyarakat
masyarakat di sekitar The Colomadu. Dengan dibukanya museum dan area komersial, masyarakat lokal diberi kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti berjualan di pasar atau membuka usaha di sekitar kawasan. Ini membantu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Yang kedua, pelestarian budaya dan tradisi. Meskipun revitalisasi The Colomadu berhasil menyelamatkan banyak aspek sejarah dan arsitektur, tantangan tetap ada dalam menghidupkan kembali tradisi yang pernah ada di masyarakat. Proses revitalisasi sosial berusaha untuk melibatkan komunitas dalam kegiatan budaya, meskipun hasilnya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan tradisi lokal tetap hidup dan relevan. Yang ketiga, peningkatan aksesibilitas dan partisipasi. Revitalisasi sosial juga mencakup peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di The Colomadu. Ini termasuk acara seni, pameran, dan festival yang tidak hanya menarik pengunjung, tapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap warisan budaya mereka. Yang keempat, mendorong keterlibatan komunitas. Keterlibatan komunitas dalam proses revitalisasi sangat penting. Melalui dialog dan partisipasi aktif, masyarakat dapat memberikan masukan tentang bagaimana kawasan ini seharusnya dikembangkan. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian budaya serta pengembangan ekonomi yang lokal. Yang kelima, dampak ekonomi positif. Dengan menjadikan The Colomadu sebagai destinasi wisata, revitalisasi sosial berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan pariwisata yang meningkat membawa lebih banyak pengunjung yang pada gilirannya mendukung usaha-usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Revitalisasi sosial di The Colomadu tidak hanya bertujuan untuk menghidupkan kembali bangunan bersejarah, tetapi juga memperkuat komunitas lokal melalui pemberdayaan ekonomi, pelestarian budaya, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Meskipun ada tantangan dalam menghidupkan kembali tradisi lama, upaya ini tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan keberlanjutan warisan budaya di kawasan tersebut. The Colomadu berkontribusi signifikan dalam pelestarian mesin-mesin lama dari pabrik gula Colomadu melalui beberapa pendekatan yang terintegrasi dalam proses revitalisasi. Berikut adalah beberapa cara di mana museum ini berperan dalam melestarikan mesin-mesin tersebut. Yang pertama, konsep adaptive reuse. Dalam proses revitalisasi, The Colomadu menerapkan konsep adaptive reuse yang memungkinkan mesin-mesin lama tetap dipertahankan dan dimanfaatkan sebagai bagian dari interior museum. Mesin-mesin ini tidak hanya dibiarkan sebagai artefak, tetapi juga diperbarui dan dicat ulang untuk meningkatkan estetika dan daya tarik visualnya. Yang kedua adalah pameran dan edukasi. Mesin-mesin yang ada di The Colomadu seperti mesin giling dan mesin penguapan dipamerkan secara terbuka, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat langsung alat-alat yang pernah berperan penting dalam industri gula. Informasi deskriptif mengenai fungsi dan sejarah mesin ini juga disediakan sehingga pengunjung dapat memahami nilai historis dan teknis dari alat-alat tersebut. Restorasi dan perawatan. Mesin-mesin lama yang ada di museum dirawat dengan baik untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pengecatan ulang dan perbaikan dilakukan untuk menjaga kondisi fisik mesin agar tetap menarik bagi pengunjung serta berfungsi sebagai simbol warisan budaya industri. Yang keempat, pengembangan konten digital. The Colomadu juga mengembangkan konten digital seperti video animasi yang menggambarkan sejarah pabrik dan proses produksi gula. Ini membantu menghidupkan kembali ingatan tentang fungsi mesin-mesin tersebut dalam konteks modern, menjadikan sejarah lebih relevan bagi generasi muda. Yang kelima, keterlibatan komunitas dan seniman. Museum ini bekerja sama dengan seniman untuk menciptakan interpretasi baru dari mesin-mesin tersebut, menjadikannya lebih menarik bagi pengunjung dari berbagai kalangan.
Keterlibatan seniman muda dalam proyek-proyek kreatif membantu menghubungkan warisan industri dengan budaya kontemporer melalui penerapan konsep adaptive reso, pameran edukatif, perawatan rutin, pengembangan konten digital, dan kolaborasi dengan komunitas serta seniman. The Colomadu berhasil melestarikan mesin-mesin lama dari pabrik gula Colomadu. Upaya ini tidak hanya menjaga nilai sejarah, tetapi juga menjadikannya relevan bagi generasi masa kini dan mendatang. The Colomadu memiliki peran penting dalam menghidupkan kembali sejarah industri gula di Indonesia, khususnya di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Pabrik ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol kejayaan industri gula pada masa lalu, tetapi juga telah bertransformasi menjadi destinasi wisata yang menarik. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran The Colomadu dalam revitalisasi sejarah pabrik gula. Revitalisasi dan fungsi baru. Yang pertama, transformasi menjadi destinasi wisata. Setelah ditutup pada tahun 1998, The Colomadu mengalami revitalisasi dan dibuka kembali sebagai museum dan pusat kegiatan budaya pada tahun 2018. Proyek ini bertujuan untuk melestarikan warisan sejarah pabrik gula sekaligus menarik wisatawan dengan menawarkan berbagai fasilitas seperti museum, kafe, dan ruang konser. Yang kedua adalah pendidikan sejarah. Museum di The Colomadu menyajikan informasi mengenai sejarah industri gula di Jawa, termasuk teknologi yang digunakan dan dampak terhadap ekonomi lokal. Ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk belajar tentang pentingnya pabrik gula dalam konteks sejarah ekonomi Indonesia. Dalam kontribusi ekonomi, itu ada dua. Pertama, sumber pendapatan untuk Mangkunegaran. Pendirian The Colomadu oleh Mangkunegaran IV pada tahun 1861 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan tanah yang sebelumnya tidak produktif. Pabrik ini menjadi salah satu yang terbesar di Asia dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi Mangkunegaran dengan menghasilkan surplus pendapatan dari penjualan gula. Dampak ekonomi yang kedua adalah keberadaan pabrik gula ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, tetapi juga mendukung perekonomian lokal melalui pajak dan gaji yang dibayarkan kepada para pekerja dan bangsawan. Ini menunjukkan bagaimana industri gula dapat berfungsi sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada pelestarian warisan budaya, itu dibagi dua juga. Yang pertama adalah menjaga arsitektur bersejarah. Bangunan The Colomadu yang bergaya Art Deco tetap dipertahankan dalam proses revitalisasi, menjadikannya contoh arsitektur bersejarah yang menarik bagi pengunjung. Keberadaan mesin-mesin tua dari pabrik ini dipertahankan sebagai bagian dari koleksi museum, memberikan gambaran nyata tentang teknologi yang digunakan pada masa lalu. Kemudian ada pusat kegiatan budaya. The Colomadu kini menjadi lokasi berbagai acara budaya dan musik, memperkuat posisinya sebagai pusat kegiatan masyarakat. Hal ini membantu menghidupkan kembali minat terhadap sejarah lokal dan industri gula di kalangan generasi muda. Dengan demikian, The Colomadu tidak hanya berfungsi sebagai pengingat akan kejayaan masa lalu industri gula di Indonesia, tetapi juga sebagai tempat mengedukasi masyarakat tentang warisan budaya dan sejarah ekonomi mereka. Bagaimana sudah mengenal sekilas mengenai Museum The Colomadu? Semoga informasi ini dapat membantu kalian dan semoga videonya ini bisa kayak tour visual Museum Colomadu. Oke, kita kira sampai sini ya videonya dan ditonton sampai habis. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah menemani aku dan dia menjelajah Museum The Colomadu. Kalau kalian ke daerah Solo Raya atau daerah Solo, kalian boleh mampir ke Museum The Colomadu. Apalagi bagi kalian yang suka arsitektur, tanaman, dan estetik, karena di sini juga mempunyai spot-spot foto yang sangat estetik. Udah lah ya, kita akhir ya. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye bye. Pace bene.